Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Saya akan mempresentasikan materi kami kelompok 7 tentang membahas materi bab 8. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Fatima Bieko, NIM 2333111227. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi semester 3, Prodi Akuntansi, kelas Akuntansi B. Baik, saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi bab 8 tentang proses bisnis, prokuremen, dan sumber daya manusia. Baik, langsung saja. A. Proses bisnis prokuremen. Prokuremen adalah proses bisnis dan pemilihan sumber daya, pemesanan dan mendapatkan barang atau jasa. Barang atau jasa bisa diperoleh secara internal jika barang dihasilkan oleh entitas lain dalam perusahaan. Pembelian adalah sinonim untuk prokuremen. Langkah umum dalam proses prokuremen terdapat pada gambar 8.1, yaitu ada 8. Yang pertama, menentukan kebutuhan. Yang kedua, memilih sumber daya. Yang ketiga, permintaan untuk quotation. Yang keempat, memilih pemasok. Yang kelima, menerbitkan pesanan pembelian. Yang keenam, penerimaan barang. Yang ketujuh, verifikasi faktur. Dan yang terakhir, yang kedelapan, pembayaran kepada pemasok. Bagian B, karakteristik dalam pengendalian siklus transaksi pada prokuremen. Karakteristik utama dalam pengendalian siklus transaksi pada prokuremen yaitu yang pertama, pembelian tidak mengendalikan barang sesungguhnya, juga tidak memilih pengendalian pada dokumentasi yang diperlukan untuk pembayaran. Yang kedua, penerimaan dipisah dan fungsi penjagaan atau final custody pengiriman, yakni penyimpanan, pengakuan, dan penerimaan maupun penjagaan diperlukan sebelum pembayaran diotorisasi. Yang ketiga, hutang dagang hanya menangani dokumen dan tidak dapat menerima barang dagang atau kas secara independen. Yang keempat, permintaan pembelian diperiksa secara independen di luar pembelian. Yang keenam, faktur-faktur diberikan ke pembelian untuk diperiksa dan disetujui sebelumnya untuk dikirim ke hutang dagang. Yang ketujuh, jangka waktu pembelian diperiksa ketepatannya oleh bagian di luar departemen pembelian. Yang terakhir, pencatatan persediaan diperbarui untuk menunjukkan penerimaan barang. Bagian C, proses bisnis pengeluaran kas. Proses bisnis pengeluaran kas mengendalikan pengeluaran cek, pengeluaran kas aktual. Biasanya cek digunakan pada sebagian besar pengeluaran, di mana pengeluaran dibatasi oleh jumlah kecil yang diambil dan dipertanggungjawabkan sebagai dana impres kas kecil. Ciri-ciri utama pengendalian proses bisnis pengeluaran kas ada 3, yaitu yang pertama, penggunaan sistem voucher untuk mendukung pengeluaran kas. Yang kedua, pemisahan fungsi persetujuan dengan pengeluaran kas. Dan yang terakhir, yang ketiga, adalah rekonsiliasi bank secara independen.
Bagian D, proses bisnis manajemen sumber daya manusia. Proses bisnis manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan pembuatan dan pengelolaan sistem informasi yang memproses informasi sumber daya manusia. Sistem sumber daya manusia menyediakan alat untuk menyiapkan dan mengelola informasi yang relevan dengan struktur organisasi. Beberapa konsep proses bisnis sumber daya manusia dengan melihat karakter dasar dari komponen sumber daya manusia dan SAP-R-3 yaitu yang pertama pemrosesan SDM pada SAP-R-3, yang kedua struktur dana SDM, yang ketiga data master, dan yang keempat organisasi data. Bagian E, pengendalian siklus transaksi pada proses pengkajian. Proses pengkajian sangat kompleks. Pada perusahaan besar, proses ini merupakan prosedur yang paling kompleks dalam operasinya. Semua level pemerintah menetapkan pajak untuk gaji, regulasi, dan tarif berubah secara konstan. Sebagai dampaknya, sistem pengkajian sering memerlukan modifikasi secara konstan. Beberapa fungsi pengendalian siklus transaksi pada proses pengkajian yaitu yang pertama, personel, yaitu personel atau jabatan kantor bertanggung jawab untuk menempatkan orang dalam pengkajian perusahaan melalui spesifikasi tarif bayaran dan mengotorisasi semua potongan dan pembayaran. Yang kedua, pencatatan waktu, yaitu fungsi pencatatan waktu bertanggung jawab untuk menyiapkan dan menggunakan laporan kehadiran dan kartu pencatat kerja atau job time tickets. Yang ketiga, pengkajian, yaitu Departemen Pengkajian bertanggung jawab untuk memperhitung sesungguhnya dan menyiapkan pengkajian. Dan yang terakhir, persyaratan pemrosesan pengkajian, yaitu banyak file harus dikelola dalam sistem pengkajian informasi dasar karyawan seperti nama, alamat, besar gaji, dan potongan-potongan yang perlu untuk menyiapkan gaji. Baik, yang terakhir kesimpulan dari presentasi ini yaitu proses bisnis procurement meliputi aktivitas sebagai berikut, yaitu menentukan kebutuhan, memilih sumber daya, permintaan untuk quotation, memilih pemasok, memilih sumber daya, membuat pesanan pembelian, penerimaan barang, verifikasi faktur, dan pembayaran kepada pemasok. Sistem ERP memiliki kemampuan memproses dan menyimpan sejumlah besar informasi yang berkaitan dengan proses bisnis pengeluaran. Bab ini memberikan tinjauan mengenai penyimpanan dan pemrosesan data dalam proses bisnis procurement dengan SAP-R-3. Proses bisnis pengeluaran kas dirancang untuk mengendalikan pengeluaran cek seperti halnya pengeluaran kas sesungguhnya. Pengendalian siklus transaksi pada proses bisnis pengeluaran kas meliputi penggunaan sistem voucher untuk mendukung penarikan cek, pemisahan fungsi yang menyetujui dengan yang melakukan pembayaran, dan rekonsiliasi bank secara independen. Proses bisnis sumber daya manusia merupakan sistem informasi yang memproses informasi sumber daya manusia. Baik, sekian
presentasi dari saya. Terima kasih.